Teman-teman traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family bareng sama Pak Tito. Dan kali ini saya pengen menagih janji setahun yang lalu kayaknya. Setahun yang lalu ya? Janji apa dulu? Janji apa dulu? Ini Pak, kemana ada yang komen di YouTube. Ada yang bilang, Pak mana nih yang katanya lapangan pekerjaan baru? Wah itu. Sama, saya juga masih nunggu. Kan beda yang ditunggu kalau itu. Beda dong. Kita kasih jawabannya ke teman-teman dulu. Saya sih tahu ya. Cuman kan nggak enak, nggak afdol kalau saya yang jawab. Iya, gimana ya? Kita juga masih nunggu. Tahun lalu kita ngucapin begitu kan, kita optimis sama program kita, semua lancar-lancar aja. Ya. Kita punya cara lah untuk menyiasati gitu kan. Ya. Tapi setelah kita telusuri, kita pelajarin nggak bisa. Yang intinya adalah nggak bisanya karena banyak analis-analis yang oknum. Iya kan? Sementara lapangan pekerjaan yang baru kaitannya sangat erat dengan keberadaannya para analis. Benar. Kan gitu. Benar. Dari situlah kenapa kita mulai bebersih lah ya, bisa dibilang ya. Bersih sekali kita. Bersih sekali. Itu banyak. bisa dibilang dari 3 bulan terakhir aja itu kita masih bebersih sekitar 3.000-an channel tapi terus membaik lah. Iya. Sampai bulan Desember mungkin udah sisa 700-an lah ya. Ya. Berkurang banyak maksudnya. Ya. Maksudnya berkurang banyak analis-analis yang oknum, tapi tetap masih ada terus. Ya, ada. Sementara analis-analis yang cash out stabil ya Nah, ini. oke. Ya. Di angka 500-an. Saya sih cukup seneng ya melihat angka teman-teman yang analis tuh yang cash out tuh stabil gitu. Oh, saya senang lihat dua-duanya. Gini, maksudnya gini. Bener. Dengan kita bebersih analis-analis yang oknum, otomatis janji kita terhadap lapangan pekerjaan yang baru semakin dekat nih. Harusnya makin dekat. Harusnya makin dekat. Kenapa? Karena itu jadi bisa kita wujudin sesegera mungkin gitu kan. Ya. Sementara mereka-mereka yang udah konsisten, yang 500-an tadi itu, ya siap-siap nuai hasilnya kan gitu. Ya, berapa bulan dari semasa kita ngeband ya cukup konsisten ya Pak, orang-orang yang cash out ini gitu. Betul. Ya, dan bisa dibilang kita lebih milih untuk perjuangin mereka lah yang 500-an itu. Justru kan sebenarnya saya tahu banget Bapak teman-teman. Bapak tuh kalau bisa yang 500 ini tuh ayolah lebih banyak lagi lah gitu. Oh ya pasti. Kalau yang 500-an ini makin banyak kita berdoa dengan sungguh-sungguh gitu kan. Iya dong. Pengennya sih gitu lah. Lebih cepet nih ke lapangan pekerjaan barunya dong. Betul. Tapi ya mungkin teman-teman kan sebenarnya selama ini nggak ngelihat, yang mereka lihat mungkin situasinya, apa nih lagi di band-band nih, apa nih rusuh nih. Saya sejujurnya ada kayak gemesnya lah gitu Pak. Tujuannya sebenarnya kayak apa tujuannya teman-teman tuh kayak udahlah melakukan kegiatan peroknuman, lalu kemudian secara langsung bahkan saya lihat ya di komentar YouTube ataupun dimanapun ya, kayaknya jadi malah menghasut gitu. Maksudnya kalau kebuka nih, kalau matanya sama-sama ngelihat, banyak loh teman-teman yang cash out dan konsisten tiap bulan dan jalan gitu loh. Ya biasalah, karena kan rasa namanya nipu juga usaha kan gitu. Sebenarnya kita nggak peduli, kita nggak mikirin orang-orang yang begitu sih. Ya, iya sih. Ya untungnya memang bener-bener, ya saya sih bersyukur yang ke band ini bener-bener kena hajar gitu Pak. Kalau saya mah fair aja saya ngomong gitu ya, hajar tuh. Oh iya dong, kita dibilang kesel ya kesel, gemes ya gemes karena menghambat semua program kita. Makanya kita juga nggak ngasih ampun kan gitu. Ya mungkin karena teman-teman ini masih kebiasaan ngelihat, ya kita ngomong mereka yang suka menduplikat channel kali ya Pak, menduplikat signal gitu ya Pak. Betul. Ya ngelihatnya jangka pendek. Ya nggak sih? Udah pasti. Lihatnya apa yang dihasilkan sementara aja. Betul. Teman-teman yang tadi 500-an itu tuh. Ya kalau itu panjang mereka. Itu jelas lah, mereka nggak jangka panjang. Cuma kan itu sering kita bahas ya, sebenarnya orang akan selalu tergoda sama hasil yang instan sama hasil yang katanya depan mata. Ya. Gitu kan? Ya. Bahwa yang ribuan ini yang udah kita ban, ya nggak jauh-jauh mereka cuma ngeliatnya kan duit depan mata. Oh ya kalau saya bikin channel banyakan, kalau saya duplikasiin signalnya, pokoknya hasil depan mata kelihatan nih. Iya benar. Gitu kan? Ini jangka pendek yang Bill maksud kan? Iya. Gitu. Tanpa mereka mikir bahwa saat kita udah bertindak, terus hilang mereka. Terus mereka mau ngapain lagi? Paling nggak jauh-jauh ya nyari obyekan lagi gitu kan? Mencari tujuan lain lagi yang kayak yang bisa mereka lakukan dengan cara oknum gitu. Betul, dan ya saya garanti 1000%
nggak akan pernah sukses juga hidupnya. Mau dapat duit berapa besar pun juga, karena jalan pikirannya cuma ya udah, pokoknya gimana cara ngakalin. Iya. Ini yang definisinya orang suka bilang kan uang setan dimakan jin akhirnya. Gitu loh. Iya. Dan kalau kita ngomong berbanding dengan orang yang 500-an ini, mereka nggak mikir cara ngakalin, mereka nggak mikir cara ya jalan pintas. Akhirnya mungkin di awal terkesannya mereka nggak dapet sebesar yang lain yang oknum-oknum. Mungkin Gitu banget. Iya. Tapi saat yang oknum ini sudah di-ban, mereka yang masih terus menuai hasil. Iya. Gitu kan? Terus konsisten. Begini kan makanya Iya, grafiknya dong. Bener. Gitu. Bahkan nanti kalau udah beneran nyampe nih kita ke lapangan pekerjaan yang baru, Iya. wah ini nih mulai ngerasain grafik yang tajam nih. Iya. Itu makanya kenapa mungkin ya menurut saya kenapa jadinya kalau banyak yang melakukan kegiatan peroknuman itu malah memperjauh kita sama step selanjutnya yaitu lapangan pekerjaan baru itu kan kayaknya kalau mereka masih banyak nih oknum-oknum mental para teman-teman analis nggak kebentuk menurut saya. Betul. Karena kan ya kita udah siapin nanti yang baru kalau mental yang nggak jadi ya ntar akan ada oknum-oknum lainnya lagi gitu loh. Pasti ya intinya kita yang udah tahu lah perencanaannya mau ngapa-ngapain aja, kita yang paling tahu timingnya kapan. Gitu kan. Tapi langkah pertamanya kita bebersih dulu. Iya. Gitu. Dan buat kalian yang masih selalu mikirnya tuh apa ya jangka pendek selalu ngeliatnya cuma apa yang bisa didapetin depan mata. Saya kasih analogi yang lebih ringan. Saya kasih analogi lebih ringan bahwa segala hal yang efeknya tidak langsung itu dampaknya justru lebih besar, jauh lebih besar dan jauh lebih penting. Oke. Bukan dampak yang langsung. Contoh Pak. Contoh. Saya yakin ini banyak terjadi dimanapun juga di seluruh dunia, saya yakin. Apa dulu? Contoh. Oke. Ya kan, saya punya kebiasaan jelek nih. Saya punya kebiasaan jelek, suka minjem duit. Iya. Tapi nggak pernah balikin. Saya minjem dari Bill, 200.000. Saya minjem dari Arif, 300.000. Saya minjem dari Bimo, 500.000. Bener. Saya minjem dari Yosi, 500.000. Tapi nggak pernah saya balikin. Iya. Secara langsung saya terima duit. Oh duitnya dapet. Dapet dong. Kebutuhan di hari itu mah terpenuhi. Ya, bahkan mungkin rasanya kan, enak juga sih Bill, gampang dibego-begoin. Iya, gampang tinggal minjem doang ternyata. Iya, enak juga sih Bill, gak pernah nagih ya. Besok pinjam lagi 300.000 lagi, masih dikasih mungkin masih dikasih. Gitu kan? Iya benar. Lakukanlah kayak gitu terus. Iya. Tanpa dia sadar yang dia hilang akhirnya teman-teman ini kan. Iya benar. Dia mungkin saat itu dapat sekian juta lah taruh. Iya, benar. Bisa sampai jutaan sih. Tapi orang-orang ini akhirnya kan anti sama Tito. Pasti. Alah, Tito mati aja lah nih orang. Pasti gitu kan? Ujung-ujungnya realita emang begitu, Pak. Males lah bergaul sama dia. Males. Jangankan minjem duit. Ya, ditelepon aja udah gak mau angkat. Denger namanya aja kesel, Pak. Kadang. Denger namanya aja bening kesel jijik. Kan gitu? Iya benar. Tanpa dia sadar efek yang tidak langsung ya dan dampak lebih besar adalah dia kehilangan networknya. Ya, yang kita nggak pernah tahu network itu nanti akan jadinya sebesar apa nanti ke depannya kan? Itu baru network yang langsung loh. Ya. Ini baru yang langsung nih. Iya benar. Bayangin kalau tiba-tiba Bill kedatangan temen. Tessa nanya misalkan. Iya. Temen lo yang namanya Tito, oke nggak sih dia kalau buat kerja? Bayangin Bill akan ngomong apa? Gak usah. Nggak usah tes. Ya percuma lu ngarepin orang kayak dia yang gitu ada ya. dia bawa lari duit perusahaan nanti. Iya. Padahal nih opportunity ya Pak ya, kesempatan nih. Bayangin berapa banyak kesempatan saya akhirnya hilang. Ya. Hanya perkara urusan 200.000, 300.000, 500.000 di awal. Benar. Dampaknya langsung. Benar. Dampak yang nggak langsung, dampak jangka panjang ya dia nggak pernah lihat. Iya. Dan itu yang fatal, itu yang jauh lebih besar. Iya. Tapi itu yang orang nggak pernah pikir. Benar sih, setuju saya. Kayaknya itu semua orang ngerti ya, semua orang ngalamin. Gitu loh. Pastilah siapa sih yang suka diutangin nggak dibalikin gitu aja udah. Makanya udahlah, biar apa ya, lapangan pekerjaan barunya cepet terrealisasi ya Pak ya. Iya dan jangan nggak usah tanya lagi lah. Oke alasannya apa, aturannya aja nggak jelas. Nah, aturannya udah tertulis jelas. itu juga ngeselin segala bentuk yang merugikan. Iya. Merugikan analis, merugikan investor-investor, merugikan TF. Ya. Segala bentuk yang merugikan, ya apalagi sih ya merugikan kan gitu. Bener. Lagi semua tuh tertera jelas Pak di website ada gitu loh. Iya, saya ucapin secara frontal ya sekarang. Kalian yang secara sengaja berusaha melipat gandakan poin, mau itu dari duplikasi signal orang, kek, mau itu subscribe dari channelnya orang, kek, Iya. ataupun kalian dari grup-grupan
Ya, itu banyak. Satu grup saling tuker-tukeran signal. Banyak ini banyak. Ya kan saya kembarinnya sama ini, besok saya kembarin sama itu, besok lagi saya kembarin sama itu. Bukannya kita nggak tahu semuanya. Gitu. Itu kan udah apa ya, berusaha melipat gandakan poin. Iya. Secara sengaja untuk kepentingan pribadi. Benar. Mikir coba sekarang. Kan merugikan nggak pihak analis yang lain? Analis yang tiba-tiba saya comot nih. Iya. Analis yang tiba-tiba saya comot diem-diem deh. Iya. Dia ikut kena investigasi loh. Iya. Dirugikan nggak ini? Dirugikan dong. Investor yang tahu-tahu udah langsung subscribe. Iya. Tahu-tahu terpaksa, oh nggak bisa Pak yang ini. Dirugikan investornya. Dirugikan. Harus ngebuang waktu, duit sih aman, kita balikin. Iya. Kan gitu? Benar. TF jangan tanya. Jangan tanya kalau ini. Gitu. Jangan tanya kalau itu. Iya bener, saya nggak jadi miskin. Nggak bakal saya jadi miskin. Tapi apa ya? Kalau program kita mundur, misi besarnya mundur, itu dirugikan besar. Dirugikan besar. Misi besarnya aja adalah membiarkan lautan forex. Bikin circle yang sehat. Circle-nya jadi lama kebentuknya. Iya. Sabar. Maksudnya, barusan tuh akhirnya keluar sedikit. Kita udah berusaha ngasih wadahnya secara cuma-cuma. Ya gitulah ketemunya. Tapi ya mudah-mudahan kalau kita intip dari datanya kayaknya arahnya agak sedikit lebih baik ya Pak ya. Iya jauh lebih baik. Kita bisa lihat pemberantasan yang kita lakukan sudah menurun angkanya jauh kempes gitu kan. Dan yang masih berpikirnya ya jangka pendek tadi kalian nggak lebih dari tukang utang tadi lah. Yang akhirnya hidupnya nggak akan kemana-mana. Oke. Ya udah. Oke teman-teman. It's now and change your life.